looking for? It's me, the old me. It's a style. Tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saya mendapatkan kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar hal ini dari radio luar negeri dan terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar yang gembira. Apakah itu kekosongan kekuasaan? Ya, saya perjelas. Jadi Jepang sudah menyerah pada Sekutu, sedangkan Sekutu belum juga menguasai Indonesia. Ya, baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kekuasaan ini? Bagaimana jika kita minta bantuan pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau semuanya pada setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Ini ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, benar. Tujuan kami ke sini ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tepatnya mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat jika kita nekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, Jepang sudah tidak menguasai Indonesia lagi. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan itu? Nanti saja setelah kita membicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda akan melaksanakan PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak mau merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian kembali lagi. Baiklah. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk melakukan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi kita turuti atau tidak?
Tidak. Baiklah kalau begitu. Pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggak mengikuti kita? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita kalian Stengklok di sana keamanannya terjamin? Ya bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajakkan dan Muhammad Hatta ke Rangkas Stengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Kami akan membicarakan sesuatu hal yang penting. Maaf Kak, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat kalian. Kami ingin membawa kalian ke luar kota. Memang kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuhan, ini bukan saatnya debat, ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya berpamitan dulu. Bu, Ya, Bu, Bapak izin pamit keluar kota. bolehkah saya ikut karena akhir-akhir ini saya merasa tidak enak akan terjadinya sesuatu kepada Kang Mas. Baiklah, Nah, kalau sudah selesai, mari kita cepat pergi. ayo mari. Ke Rangkas Stengklok. Mereka tiba di sebuah rumah di sana. Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak. Dengan cara kasar mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Kapan kita merdeka? Hei kalian, ini apa-apaan? Adakah cara yang lebih halus? Maaf Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percaya jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama selimut dari. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana tempatnya kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga. Dia perwira tinggi militer, jadi kamarnya sangat strategis. Ayo, kita pergi ke sana. Semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, ada apa nih tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami ke sini mengganggu istirahat Tuan. Kami datang ke sini untuk menanyakan suatu hal, yaitu apakah benar Jepang telah menyerah dalam sekutunya? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya kita akan membuat naskah proklamasi. Ya sudah sih, mari.
kita buat naskah proklamasi di ruang makan? Terlalu banyak orang untuk membuat naskah proklamasi. Ya sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Kita tunggu di sini saja. Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo untuk berjuang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi dibuat lagi. Sayuki menjadi naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana itu akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno hingga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana naskah proklamasi akan dibacakan? Lapangan Ikada? Tidak, di situ keamanan tidak terjamin. Maaf, saya boleh mengusulkan bagaimana di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya, bisa di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Luhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Apakah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, karena itu adalah lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera. Panggil sekarang juga. Ibu Fatmawati. Iya Kak, ada apa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain warna merah dan kain warna putih menjadi satu untuk dijadikan bendera. Apa? Sekarang? Baiklah, akan kuusahakan. Fatmawati pun menjahit bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Karena sudah pukul 9.45. Oh ya, mari kita ke depan. Membaca pidatonya. Naskah proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia